Apa sih gejala-gejala orang yang kekurangan cairan? Dehidrasi itu bisa membuat perasaan gampang lelah, susah buang air besar, gangguan pencernaan dari lambung hingga usus besar, kemudian tekanan darah tinggi karena cairan yang kurang menyebabkan darahnya kental. Sahabat Ruang Dokter semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau memulai seri pertama dari seri air dan kesehatan, membahas tentang manfaat dari air untuk kesehatan dan berbagai jenis air yang dianggap memiliki manfaat kesehatan di masyarakat. Moga-moga bermanfaat. Kita mulai bahasan yang pertama. Jadi mungkin di gambar yang ini para sahabat Ruang Dokter pernah mendengar kata-kata yang artinya you are what you eat. Maksudnya kamu adalah apa yang kamu makan. Ini banyak orang yang ketika ditanya semua setuju bahwa kita tuh ditentukan oleh apa yang kita makan. Sebenarnya you are what you eat ini atau kita itu adalah apa yang kita makan itu timbul dari pemahaman bahwa tubuh kita itu sekitar 100 tahun yang lalu misalnya, para ilmuwan itu kalau ditanya misalnya oleh orang awam atau pasien-pasiennya, dokter-dokter ditanya oleh pasiennya, dok, kira-kira tubuh kita tuh terbentuk dari apa sih, badan kita itu? Nah, atau apa sih yang paling penting yang bisa membuat kita sehat? Nah, biasanya para dokter itu atau para ilmuwan bilang, nah kalau Anda itu, coba Anda lihat, tubuh Anda itu terbentuk dari apa? Kemudian setelah mengamati sebentar, nanti si ilmuwannya atau si dokternya bilang bahwa itu kan badan kita tuh banyaknya daging semua, lihat aja, ini daging semua. Nah, daging itu dibentuk dari mana? Dari makanan. Makanya perhatikan apa yang kamu makan, karena sebagian besar makanan yang masuk itu akan membentuk daging yang menentukan sebagian besar dari tubuh kita. Jadi you are what you eat itu udah lama, kata-kata you are what you eat ini timbul dari salah satunya dari pemahaman terhadap fakta bahwa orang menganggap dulu badan kita itu terdiri dari daging terutama gitu. Jadi makanan tentunya membentuk daging itu, sehingga yang paling penting menentukan kesehatan kita adalah makanan. Nah, tapi ternyata pertanyaannya tuh, tubuh kita juga kan ada airnya, misalnya pembuluh darah gitu kan pasti air, semua orang juga udah tahu. Misalnya di saluran di otak ada cairan otak, dan di sumsum tulang belakang dan sebagainya juga. Nah, pertanyaannya ilmuwan tuh berapa persen sih tubuh kita itu air? Nah, itu tuh baru bisa dijawab pada tahun pertengahan 1980 dengan metode yang disebut bioelectrical impedance analysis. Itu tuh digunakan metode yang bisa menentukan berapa persen sebenarnya tubuh manusia itu terdiri dari lemaknya berapa, proteinnya, kemudian cairannya dan sebagainya. Nah, ternyata dari penelitian terhadap tubuh manusia dan tubuh hewan yang lain juga secara umum, ternyata yang tadinya dianggap bahwa tubuh manusia itu paling banyak terdiri dari daging, ternyata diketahui dengan alat itu tuh bahwa 70% badannya manusia itu terdiri dari air. Jadi itu tuh pengetahuan baru sebenarnya yang baru ditemukan sekitar 1980-an, pertengahan 1980-an. Jadi ternyata 70% badannya manusia itu justru terbentuk dari air. Bahkan bayi yang baru lahir itu bisa sampai 80% badannya air. Jadi bisa dikatakan manusia itu adalah air yang berjalan. Malah kalau sel tubuh manusia yang membentuk tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu 90%-nya air. Jadi artinya bisa dibilang manusia itu dikatakan makhluk yang air yang berjalan sebenarnya, seperti gambar berikut ini. Tapi sebenarnya sebelum ditemukan alat itu juga udah ada ahli-ahli ilmu pengetahuan, dokter-dokter atau peneliti yang mengatakan tentang betapa pentingnya air. Salah satunya adalah Dr. Henry Coanda, itu bapak
Fluid Dinamika dan Dinamika Cairan di Rumania, dia mengatakan air adalah asupan terpenting. Water is the most important thing you can put in your body. Jadi si Henry Coanda ini, ilmuwan dari Romania ini, mengatakan bahwa air merupakan asupan terpenting yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita. Walaupun dia belum tahu bahwa tubuh kita tuh paling banyak terdiri dari air, karena dia mengatakannya sekitar tahun 1963 sebelum ditemukannya alat bioimpedance analysis tadi. Kemudian ada yang namanya Profesor Batman Hellich. Batman Hellich itu membuat buku berjudul Your Body's Many Cries for Water. Dia mengatakan bahwa saya telah meneliti dehidrasi selama 20 tahun terakhir. Dehidrasi disengaja atau tidak menyebabkan stres, nyeri kronis, dan banyak penyakit degeneratif. Pesannya pada dunia, Anda tidak sakit, Anda hanya kehausan, jangan obati rasa haus dengan obat-obatan. Jadi dia bukunya tuh diterjemahkan ke dalam 15 bahasa dan terjual lebih dari 1 juta kopi. Itu ilmuwan kedua yang menekankan betapa pentingnya air buat kesehatan. Kemudian yang ketiga juga ada seorang praktisi kedokteran yang membuat buku Change Your Water, Change Your Life, namanya Dr. Dave Carpenter. Dia di halaman 6 dari bukunya dia mengumpulkan berbagai literatur yang membahas tentang apa sih gejala-gejala orang yang kekurangan cairan. Dehidrasi itu bisa membuat perasaan gampang lelah, susah buang air besar, gangguan pencernaan dari lambung hingga usus besar, kemudian tekanan darah tinggi karena cairan yang kurang menyebabkan darahnya kental, katanya kolesterol juga yang tinggi karena kurang cairan, kemudian gangguan keseimbangan asam basa, kenaikan berat badan, gangguan kulit, gangguan hati, ginjal dan saluran kencing, gangguan sendi karena cairan sendi juga dibentuk dari cairan, dan penuaan yang dini atau efek penuaan yang lebih cepat dibandingkan orang-orang yang cairannya cukup. Jadi tiga ilmuwan tadi itu mengatakan bahwa betapa pentingnya air tadi dan betapa banyaknya penyakit yang timbul hanya gara-gara kekurangan cairan. Jadi artinya you are what you eat itu sebenarnya kurang tepat setelah kita mengetahui fakta bahwa tubuh manusia malah sebagian besar terdiri dari air. Jadi harusnya yang tepat itu sebenarnya adalah you are what you drink. Ini juga sesuai dengan survival rule of three, ya. Jadi ada aturan survival rule of three itu. Jadi kita tuh tidak bisa bertahan hidup 3 menit tanpa udara. Kemudian kita tidak bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air, dan tidak bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makanan. Jadi makanan sendiri, you are what you eat, itu sebenarnya kita tidak bisa bertahan hidup tanpa makan. 3 minggu nggak makan masih bisa hidup. Tapi kalau kita tidak minum selama 3 hari, maka itu meninggal gitu. Jadi yang lebih penting dari air itu cuman udara, karena kita tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara. Nah, artinya tentang you are what you eat itu sebenarnya sekarang tuh lebih tepat you are what you drink, karena apa yang kita minum itu akan menentukan kesehatan kita. Berapa banyaknya, berapa jenis airnya, dan berapa banyak yang kita minum itu akan menentukan kesehatan kita, karena 70% badan kita terdiri dari air, bahkan sel-sel tubuh kita 90%-nya terdiri dari air. Moga-moga bermanfaat serial pertama dari seri air untuk kesehatan ini. Kita lanjutkan ke seri yang kedua. Yang seri yang kedua nanti akan membahas tentang kalau air itu begitu penting, pertanyaannya apakah semua air itu sama? Bagaimana dengan berbagai jenis air yang diklaim memiliki manfaat kesehatan? Nah, kita bahas di serial yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.